XXL kaosnya. Dibuka Pak, bajunya Pak. Nah ini banana juga baru juga kayaknya ya. Ah, iya. Ini Banana balado ya. iya, ini kerupuk jengkol. Waduh, ini bersyukur nih berkembangnya lumayan pesat ya. Iya, Pak Isan. Kalau ketiga saya tahu ada tiga. Ngaku ya. Iya, Bang. Tuh, ondel-ondel. Oh, Jawa Barat apa tuh? Jawa Barat. Nanti poster. Pakai aja. Ondel-ondel Betawi. Cukup nih. Turun. Body lu jangan ini mulu Iya. tuh. Saking. Figuran namanya juga. Pas. Pak, sambil pegang produknya Pak. Ya, Izin Pak. Ini Pak, yang sebelah sini. produknya oke. Boleh tuh yang pakai topi juga gaya nomor 3. Ya. Itu jadinya Pak ya. Oh ya. Ya. Sudah semuanya. UMKM di Jawa Barat ini bukan cuma di Jawa Barat aja, tapi memang di Jawa Barat ini tentu pertama kali terkendala pada faktor permodalannya. Itulah makanya kita sangat bersyukur Jawa Barat ini sebenarnya punya perbankan yang bagus, Bank Jabar Banten, yang dengan itu sesungguhnya bisa mensupport adanya UMKM atau yang bahkan mikro untuk bisa diberikan permodalan yang memadai. Dulu saya ketika di DPRD menggulirkan namanya kredit usaha mikro. Besarannya ketika itu 650 miliar. Itu bisa justru berkembang dengan pesat. Saya kira sekarang ini setelah hantaman COVID-19, UMKM juga mulai sekarang recovery, ya sangat layak ke depan ini memang harus dibantu secara permodalan. Yang kedua adalah kalau kita lihat persoalan UMKM adalah pada kemasan. Ya ini kemasannya udah mulai bagus ya. Artinya menarik untuk dilihat kemasan-kemasan seperti ini. Nah, biasanya kemasan-kemasan produknya bagus, tetapi karena kemasannya nggak menarik, orang nggak tertarik untuk membeli produk UMKM. Tapi karena kemasannya bagus, maka akhirnya ini menjadi daya tarik. Oleh karenanya, edukasi terhadap kemasan atau packaging ini menjadi hal yang harus diberikan edukasi oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten kota. Nah, yang ketiga tentu faktor pemasaran. Nah, kalau secara pribadi tadi Mbok Nini mampu alhamdulillah mendapatkan yang strategis di tempat di mana terminal yang memang tempat lalu lalangnya para penumpang yang akan ke bandara. Tentu yang tadi akan ke bandara, mereka akan memilih makanan apa nih yang khas oleh-oleh daerah sini. Karena ini dari Betawi ya, pasti akan meliriknya mencari makanan ini. Oleh karena itu, tentu penyediaan tempat juga menjadi hal yang penting. Oleh karenanya, nggak cukup pemerintah hanya sekedar menyiapkan mungkin di Dekranasda ya. Jika Dekranasda hanya tempat-tempat yang biasanya terpencil mojok. Dekranasda Kota Bekasi adanya dulu di pojokan stadion itu. Orang nggak tertarik mau masarin apa di situ. Mampir juga nggak mau. Tapi kalau tempat yang strategis seperti ini, ya tentu tadi orang akan menjadi alternatif pilihan. Paling tidak dilihat. Karena itulah tadi mungkin pemerintah provinsi harus bekerja sama dengan berbagai misalnya minimarket atau berbagai mall sehingga ada counter khusus untuk UMKM. Sehingga disitulah produk-produk ini akan dilihat orang, dirasakan orang, dan akhirnya orang akan tertarik untuk mengkonsumsi. Saya kira itu beberapa hal yang mungkin perlu dikembangkan pada UMKM yang ada di Jawa Barat. Ya nggak apa-apa, namanya juga ini kan berproses, masih ada progres. 50 hari ini adalah waktu yang masih cukup untuk mengejar namanya elektabilitas. Oleh karena itu saya juga nggak berdiam diri. Dari mulai pekan-pekan lalu kita sudah berkeliling ke Jawa Barat. Hari ini pas giliran di Kota Bekasi. Besok di Kota Bogor, dan begitulah saya berkeliling sejak beberapa pekan yang lalu.
Oleh karena itu saya optimis dalam sisa waktu perjalanan ini mudah-mudahan ada peningkatan elektabilitas ya bagi pasangan asik, apalagi setelah banyak ketemu langsung dan kemudian bisa kita bercengkrama mendapatkan aspirasi dan memberikan ungkapan-ungkapan visi misi dan program yang akan kita lakukan. Nah, itu alhamdulillah optimis karena dengan begitu banyak kemudian memunculkan dukungan-dukungan dari masyarakat dan mereka bersedia melakukan deklarasi ya secara spontan. Di Kota Bekasi berapa persen Pak untuk target suara? Tentu Kota Bekasi ini menjadi tumpuan harapan ya karena saya tinggal di Bekasi, kemudian juga pernah berkiprah di Bekasi sebagai wakil wali kota Bekasi, DPRD di Kota Bekasi. Tentu pengenalan terhadap tokoh-tokoh di Kota Bekasi dan tokoh-tokoh juga pengenalan terhadap saya sudah lebih banyak daripada di kota kabupaten lain. Oleh karena itu, justru saya menumpukan di Kota Bekasi inilah tentu menjadi ajang dari basis pasangan asih ini. Apalagi memang kalau kita melihat kandidat yang lain, nggak ada yang berasal dari Kota Bekasi. Ya sekali lagi ini tumpuan harapan, mudah-mudahan aspirasi dari warga Bekasi, Betawi, Bekasi ya ini akan bisa disalurkan melalui pasangan asih. Optimisnya berapa persen Pak? Ya kalau persentasenya nggak bisa di ini ya, tapi ya kisarannya mungkin kalau kemarin kita melihat di Kuningan saja berani 60%, di sini harusnya bisa sampai 75%. Cukup, terima kasih. Kan pejabat. Orang tua Pak, Bapak. Iya. Lupa kan. Makasih ya. Ntar kasih ya. Iya, di sini sekarang. Lama. Assalamualaikum Pak Gubernur. Terima kasih Pak Jan, semuanya.